Putih sarana, belok di jingga, belok di lago-lago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusakun Salim SPD, beserta uji kinerja UKM P3G dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Al-Asyari Amanda dengan nomor peserta 201500998139 NIM 2315032B16. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di UPT SMP Negeri 1 Singkuang, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024 dengan materi perkalian bilangan bulat dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, kurang jelas. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, kalau saya katakan apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Oke. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Oke, puji Tuhan, pada saat ini kita boleh ada pada saat ini karena pertolongan Tuhan. Kita boleh masih dikasih kesempatan untuk hidup, bernapas, kesehatan, itu semua berkat pertolongan Tuhan. Jadi sebelum memulai kita pelajaran kita pada hari ini, ya, salah satu di dalam doa mana kita kelasnya? Oke, silakan pimpin dalam doa. Teman-teman sebelum kita mulai belajar terima kasih Tuhan, terima kasih menyampaikan masing-masing sekolah dengan selamat kepada Tuhan. Tuhan misalnya kamu memberkati kami, Yesus melakukan pendayaan dan kami sebagai dan Bapak Ibu guru yang akan mengajar kami Tuhan, berikan kesabaran untuk mengajar kami Tuhan. Ini menjadi doa kami dan nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Hadir semua? Oke. Jadi pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang perkalian bilangan bulat. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat memahami arti perkalian bilangan positif, negatif secara nyata. Kemudian peserta didik dapat memahami aturan perkalian bilangan positif dan negatif dan dapat menghitung hasil perkalian berdasarkan aturan tersebut. Kemudian peserta didik dapat menerapkan arti perkalian bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ada pertanyaan di sini sebelum masuk dalam materi. Ada pertanyaan seperti apa artinya 6 kali 3? Ya? Apa artinya ini? Tapi kalau jawabannya gampang, tapi apa artinya itu?
Apakah sama artinya itu 6 kali 3 dan 3 kali 6? Sama? Sama? Hah? Sama kan? 6 kali 3 bisa dikatakan kalau dia bahasa kita 6 kali 3 berarti kita mengambil katakan misalnya buah, kita mengambil buah sebanyak 6 kali atau 3 kali? 6 kali 3. Kita mengambil buah sebanyak 3 atau sebanyak 6 kali, jumlah buah itu 3. Jadi 6 kali 3. Ya. Kemudian 3 kali 6 berarti angka 6-nya diambil sebanyak 3 kali. Ya. Apa hasilnya? Apakah hasilnya sama? 6 kali 3 dengan 3 kali 6. Sama kan? Sama. Ya. Kalau artinya itu 4 kali negatif 6, apakah sama juga dengan negatif 6 kali 4? Sama kan? Ya. Perkalian negatif dengan positif, positif dengan negatif, negatif dengan negatif, kemudian positif dengan positif. Ya. Kita sudah pelajari dulu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Itu kalau misalnya penjumlahan bilangan bulat ini, kalau penjumlahan bilangan positif dan negatif itu, ya, kalau positifnya lebih besar berarti hasilnya positif. Ya. Kalau negatifnya lebih besar berarti hasilnya negatif. Ya, jadi sebelum masuk di dalam sama-sama positif dan sama-sama negatif, hasilnya pasti positif.
positif, berarti ini tetap positif. Oke, 8 kali 4 itu sama dengan 32. Ini positif, ini negatif, berarti ini yang betul. Ini adalah oke. Nah, kita sudah melihat tentang perkalian ya bilangan bulat. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD ya. Dan kelompoknya sudah dikatakan ya. Silakan mencari bertanya. Pokoknya begini saya yang di depan semua, kemudian tengah semua, di belakang semua. Ya, oke. Oke, silakan cari teman kelompok. Silakan dikerja, silakan ditanyakan kalau ada yang kurang dimengerti, lihat langkah-langkahnya di bawah, apa yang ditanyakan. Ya. Kemudian buat kesimpulan nanti. Ayo. Kesimpulannya adalah positif dikali positif hasilnya sama dengan positif, negatif kali negatif hasilnya sama dengan positif, positif kali negatif hasilnya sama dengan negatif, dan negatif kali positif hasilnya sama dengan negatif kali positif hasilnya sama dengan negatif. Oke, ya. Kita berikan aplaus yang meriah. Yang di tengah, silakan. Siapa yang bisa bacakan kesimpulannya? Ya, satu orang Pak ya. Ya, kelompok 3. Silakan, itu saya di sini baca di bawah. Ya, supaya ya, satu orang. Ya, satu orang bisa bacakan. Kelompok 2. Ayo kelompok 2. Ayo kelompok 2. Ya, silakan. Negatif 100, 3 negatif 4 per 7 kali negatif 4 per 7 sama dengan 16 per 49. Nomor 4 0,3 kali 0,3 dengan 0,9. Nomor 5 negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 8.
benar. Negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 8. Oke, kita berikan applause yang meriah untuk nomor 3. Gimana? Pesonamo ya. Oke. Kesimpulan kami adalah negatif 10 dikali negatif 10 sama dengan positif 10. Negatif 10 dikali 10 sama dengan negatif 10. 100. Negatif 2 dikali negatif 2 dikali positif negatif 2 sama dengan negatif 8. Negatif 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Oke, kita berikan applause yang meriah untuk kelompok 3. Daripada tegang kita ice breaking dulu lah ya. Ayo berdiri semua. Siap. Ya. Kita relax kawan. Supaya relax tidak tegang. Putar lututnya. Oke, selesai. Ya. Jadi ini sama ada seperti ini. Pegang ya. Pegang bawah.
Oke, kita sudah presentasi tentang masalah kita, tentang apa yang kita kerjakan dalam LKPD. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa di dalam perkalian bilangan bulat, perkalian dua buah bilangan bulat positif dan negatif dikalikan itu hasilnya negatif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Positif kali positif hasilnya positif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi intinya bahwa perkalian dua buah bilangan bulat yang berbeda tanda hasilnya selalu negatif. Perkalian dua buah bilangan bulat yang sama tandanya hasilnya selalu positif. Itu kesimpulannya. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam refleksi, ya, ada tugas mandirinya di sini. Yaitu tentang perkalian yang menyangkut masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perkalian itu banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Perkalian bilangan bulat. Di situ Pak Amin mempunyai 20 ekor ayam, 16 ekor itik, dan 12 ekor angsa. Ya, Pak Amin akan memasukkan ternak ini ke dalam beberapa kandang dengan jumlah masing-masing ternak dalam tiap kandang sama. Berapa kandang yang harus dibuat Pak Amin? Kemudian yang berikutnya, Bu Guru mempunyai 18 kue, 24 kerupuk, dan 13 permen. Makanan itu akan dibagikan kepada sejumlah anak dengan jumlah yang sama. Jadi untuk masing-masing makanan yang diterima tiap anak, berapa maksimal anak yang dapat menerima ketiga jenis makanan dan seterusnya. Oke, sudah? Oke, silakan dikumpul. Ya, kita masuk dalam refleksi dan pembelajaran. Coba lihat materi apa yang kamu sudah pelajari pada pembelajaran hari ini. Perkalian? Apa materi yang disampaikan, didiskusikan, dan dipresentasikan dalam pembelajaran? Dapat kamu pahami? Apakah memang pembelajaran hari ini? Paham? Oke. Jika belum, bagaimana yang belum paham?
Ya, jadi sudah paham loh. Ya. Kesulitan apa yang kamu alami dalam pembelajaran? Apa kesulitan? Apa kesulitan dalam kelompok ya? Adakah yang cuma satu yang kerja atau cuma ya dua yang kerja atau bagaimana? Ya. Ada kesulitan? Tidak ada? Oke. Ya. Di sini ada beberapa gambar. Yang gambar 5 itu berarti sudah paham dan mengerti. Kalau gambar 4 itu, ya ini gambar 4 ya, sudah paham. Gambar 3 masih bingung. Gambar 2 kurang paham. Gambar 1 pusing. Seandainya kita pakai misalnya aplikasi Stambok ya bisa dikirim ini emojinya, tetapi ya, tidak menggunakan ya. Jadi kira-kira yang mana yang lebih banyak di sini? Gambar 5, gambar 4, gambar 3, gambar 2, gambar 1. Gambar 5. Oke. Ya. Jadi terima kasih atas perhatian pembelajaran kita pada saat ini. Ya. Jadi kita bersyukur pada saat ini. Ya, walaupun saya banyak kekurangan juga, banyak yang tidak saya sempat katakan, tetapi ya, pembelajaran berikutnya ya, kita lebih memahami dan lebih memampukan. Jadi bukan cuma siswa saya diambil direfleksi, tetapi guru juga. Guru harus juga lebih membenahi diri di dalam proses belajar mengajar, ya, supaya antara guru dan siswa itu ya, saling memahami apa yang disampaikan, saling mengerti dan bisa dipahami. Oke. Jadi penutup untuk pelajaran berikutnya masih tentang bilangan bulat dan kita akan mempelajari tentang pembagian bilangan bulat untuk pelajaran berikutnya. Jadi terima kasih untuk menutup kita dalam doa. Yang berdoa tadi menutup temannya, siapa yang berdoa? Ya, oke, silakan berdiri. Ya, ayo. Bimbing kita dalam doa. Doa untuk pulang. Doa ya, untuk menutup mata pelajaran. Ya, perempuan saja supaya ya sekitarannya ya. Siapa yang sampingnya? Oke. Amin. Oke.